Hai, assalamualaikum semua. Kembali di channel kami, Turunan Kidul Kali Turki. Ya, sekarang coba kami lagi berdua. Kami ingin sharing tentang pernikahan beda negara, khususnya Turki Indonesia. Ya, Buat orang asing. nah, buat orang asing, menikah untuk orang asing. Kami hari ini kebetulan lagi free. Tadi sebenarnya kami mau berdagang atau berjualan, tapi karena ada suatu kendala, jadi kami hari ini ada waktu untuk buat video. Ya, di sini aku mau sharing soal pernikahan beda negara, Turki Indonesia, ataupun orang Indonesia yang menikah di Turki atau orang Turki yang akan menikah di Indonesia. Itu yang selama yang saya tahu ya. Satu, jika kalian kenal di internet seperti aku dan dia, kalian harus mengenali orang itu lebih dalam, setidaknya perkenalan antara 1 sampai 2 tahun. Karena kalau cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kayaknya terlalu singkat sih. Tapi ya nggak apa-apa kalau cowoknya mau nyamperin kalian. Benar tidak? Yes, Iya. benar. Did you understand me talking gitu? Iya. I talking? Ah, iya. Dia mengerti ternyata. Kedua, jika kalian ingin menikah di Turki karena suatu kendala yang tidak Di Turki easy. suatu kendala yang tidak bisa dilakukan di Indonesia, ya saya ada sedikit tips dan saran sesuai yang di pertanyaan-pertanyaan teman-teman kemarin. Apa persyaratannya menikah di negara Turki. Nah, untuk warga negara Indonesia itu kita tuliskan aja ya, 1 N1 sampai N5. Itu kalau yang janda ya, kita tulis janda. Pasti kalian paham kan, N1 sampai N5 itu surat numpang nikah dari kelurahan dan KUA. Itu kita bawa. Untuk persyaratan terutama adalah paspor, KTP, KK, pasti itu udah persyaratan yang sangat penting ya, dan yang itu pasti kalian udah persiapkan. Nah, nomor 1 itu paspor, KTP, KK, akte kelahiran. Kedua, N1 dan N5, surat izin menikah dari kelurahan dan KUA. Itu cukup. Lalu dibawa ke Indonesia Embassy di Turki. Nah, di sana kalian akan diarahkan untuk diterjemahkan di Indonesia Embassy yang di Turki, Ankara atau KJRI di Istanbul. Nah, dari situ kalian akan diarahkan untuk translator dokumen kalian seperti KTP, paspor. Nah, dari situ terus And then important is no need from Indonesia translate Turki. Yeah. Paspor bahasa Inggris juga. Iya. No like before or wrong. Iya, kata dia jangan bodoh seperti kita yang lalu. Kalian tinggal di Indonesia tidak usah ditranslate, translate aja di Turki, di Ankara bisa, di Istanbul bisa. Ya. Nah, itu biaya transit kalau waktu itu ya itu 50 TL ya. 50 satu Lembar ya. Ya, satu lembarnya 50 TL. Nah, itu kemudian diteruskan ke notaris untuk stem tanda notaris, stem dokumen notaris. Itu juga di sekitaran Ankara, sekitaran KBRI. Nah, setelah stem notaris kita balik lagi ke kedutaan Indonesia. Setelah itu kita diarahkan untuk stem ke Kementerian Luar Negeri di Turki, Kementerian Luar Negeri Turki. Nah, setelah itu kita balik lagi ke Indonesia Embassy. Selesai. Dan kita bisa langsung mengajukan pernikahan di KUA setempat. Itu. Nah, di situ untuk pernikahan di Turki itu kan beda ya dengan di Indonesia. Kalau aku
aku kan beragama muslim, suamiku muslim. Kami nikah 2 kali, 1 imam nikah. Pertama kami nikah resmi nikah negara, resmi nikah. Dan kedua kami imam nikah. Karena resmi nikah bagi kami belum syah, karena waktu itu di Turki itu penghulunya bisa perempuan bisa laki-laki. Jadi waktu itu kami dapat penghulu perempuan. Jadi setelah kami menikah di KUA Turki, kami pulang dan kami dinikahkan secara imam nikah, secara agama Islam begitu. Untuk tips, kemarin ada yang tanya-tanya untuk tips menikah sama asker Turki atau tentara Turki. Bisa nggak sih orang Indonesia itu menikah dengan orang Turki? Did Indonesian people or out country can marry with soldier Turkish? Bisa kalau enggak wajib tentara. Bisa. Wajib tentara Lebih bisa. enggak bisa. Oh, jadi selama dia wajib tentara tidak bisa? Enggak bisa. Tapi jika dia bekerja sebagai tentara Turki bisa? Kontrak. Kontrak atau Buat kerja tentara bisa, wajib tentara enggak bisa. Kalau lokal bisa, kalau asing enggak bisa. Jadi harus nunggu wajib tentaranya habis. Yeah. Ya. 6 bulan aja sekarang. 6 bulan aja sekarang. Wajib Oh, di Turki. jadi begitu. Kalau wamil wajib tentara di Turki itu kita belum boleh menikah. Tapi kalau untuk lokal Turki boleh. Tapi untuk orang asing kita harus menunggu setelah wajib militer. Dulu aku juga pernah dengar untuk temanku ya, katanya ini suaminya itu kan kerja di Vietnam. Nah setelah dari Vietnam dia pulang ke Indonesia, ke tempat pacarnya dan menikah di Indonesia. Setelah itu pulang ke Turki, pas di hotel mereka digerebek polisi. Kenapa? Ternyata belum wamil. Itu ada pernah cerita, aku pernah dengar cerita itu dari salah satu teman aku. Nah, untuk tips apa sih persyaratannya untuk menikah dengan tentara Turki? Satu itu SKCK, Keluaran Mabes Polri ya. Itu pasti SKCK tahu kan bikinnya, muter dulu dari kelurahan, kecamatan, koramil, polsek, poldes, polsek, polres, Mabes Polri itu di Jakarta. Itu harus keluar dari sana. Terus yang persyaratannya lain-lain adalah sama, tetap sama, translator KTP, paspor, akte. Nah, terus ada yang tanya lagi kan, tentara Turki itu baik nggak sih? Tentara Turki baik tidak? Sayang. Tentara Turki baik, enggak semua baik. Tengah baik, tengah jelek. Enggak semua orang pria Turki itu baik. Not only for soldiers. Dunia sama. Tengah jelek, tengah baik. Ya, ada yang baik dan ada yang jelek. Terus apa ya kemarin tanya itu? Orang katanya orang Turki tentara jelek semua. Orang tanya. Bukan. Apa suka dukanya menikah dengan tentara Turki? Kalau menurut aku ya, aku suka dukanya menikah dengan tentara Turki itu kekhawatiran yang berlebihan, karena di Turki itu banyak konflik. Di Turki. Konflik. Yes, banyak problem about soldier, about asker. 2 kali busy, how say? 2 kali sibuk. 2 kali sibuk. 2 time make document for your soldier office, and then for document not easy, susah. Buat tentara susah.
menikah dengan tentara Turki itu dokumennya susah. Memang kita harus bolak-balik. Itu kadang belum tentu 1 tahun kita dapat ACC karena kita harus nunggu. Aku mau potong kontrakku before for married. After I'm go Sivas, change ganti kota buat kerja. Before can you say I'm nearly Iraq, so that cannot. So I'm go Anatolia. Begini, kenapa kami dulu memutuskan untuk menikah dan suamiku tuh sanggup menikahi saya setelah dia itu kerja ya sebagai tentara itu, karena dia pindah kerja. Sebelumnya dia ditugaskan di perbatasan Irak di kota Hakkari. Yeah. Nah di situ kami berpikir lama ya, kita nggak, kalau aku menikah selama dia di Hakkari itu kayaknya tidak mungkin. Aku udah di sana 4 tahun, bisa ganti kota. Nah, setelah dia kerja 4 tahun di Hakkari, dia ganti kota. Dia request bisa nggak sih keluar dari perbatasan gitu, karena kalau di daerah perbatasan itu sangat rawan untuk orang asing gitu ya. Jadi dia ganti alhamdulillah di ACC sama atasannya, dia ganti kota. Nah dari situ dapat 1 bulan kalau nggak salah, dia langsung bisa nggak kamu datang gitu, aku pingin nikah gitu kan. Nah akhirnya kami persiapkan dalam 1 bulan, kami persiapkan, akhirnya kami menikah itu di Sivas. Dan biarpun kami di Sivas 1 kota, bahkan 1 kelurahan, itu kami tidak tidur bareng. Dia tidur di asrama, nah aku tidur di rumahku. Because and I want answer, I see one comment what my position in Saudi Arabia. Aku kontrat tentara, namanya di Turki sözleşmeli er. Sözleşmeli kontrat. Sözleşmeli er tentara. Aku enggak officer. Dia bukan officer, bukan kerja yang di nomor 2 kantor. Dia kerja di dia tuh nomor 2 dari tahap pertama gitu loh. Kalau tahap pertama dia bisa pulang. Nah kalau untuk suamiku ini nggak bisa pulang. Jadi dia tuh harus tinggal di asrama. Nah dia bisa pulang itu karena udah berpangkat sersan, right? Because you sersan, so you can go home 1 minggu. Yes, kalau 1 aku kali. officer, what officer here? Officer working in office. Yeah, kalau officer position sedikit high. Bisa every day pulang 1 5 minggu jam. 5 kali. Ya, 1 minggu 5 kali bisa. Kalau aku 1 minggu 2 kali, 1 kali, maksimal 3 kali. Ya, jadi selama kami di Sivas, setelah kami menikah, itu memang kadang 1 minggu itu 2 kali pulang, kadang 1 kali pulang karena. But you have very karena apa? Chance. Ya. Because I'm work in hospital. Kadang 1 minggu 1 kali pulang, kadang 2 hari pulang gitu. Jadi nggak setiap hari ketemu gitu kan. Dan di Sivas itu waktu aku di sana itu cuman orang Indonesia itu cuma saya sendiri, nggak ada lagi orang Indonesia. Aku bahkan tanya-tanya ke Beledia, kalau kita di Dukcapil ya, mereka orang asing gitu kan. Aku di sana tanya, ada nggak sih orang asing yang dari Indonesia? Orang asing gitu. Afgan aja di Sivas kota, enggak ada lagi. Ada cuma 1 doang. Nah itu yang kebanyakan dari Afghanistan. Jadi mereka itu kalau ketemu aku di jalan itu aku dipikirnya orang Afghanistan dan mereka itu memusuhi saya karena saya multeze atau orang pelarian dari Afgan. Sedih sekali. Sama aku di sini orang mengerti aku Pakistan. Aku bukan Pakistan. Dia Turki. Bukan Palestina. Bukan. Kenapa dia orang Pakistan? Di sini juga kita punya cerita ya. Orang mengira dia Pakistan atau Bangladesh atau India. Jadi
kebanyakan orang berpikir suamiku itu TKI tenaga kerja migran dari Pakistan yang kerja di Singapura atau negara lainnya. Jadi seolah-olah suamiku ini pelakor, perebut, padahal enggak gitu loh. Pelakor apa? Pelakor apa? Pelakor. Bukan, suamiku ini orang baik, kita ketemunya juga baik-baik sih, bukan buruh migran di negara orang gitu. Itu banyak di sini yang ngomong gitu kan, kadang sedih kita itu kan. Nah terus kita balik lagi ya cerita ke Sifas tadi ya. Orang ngira aku tuh itu orang Afghanistan dan mereka tuh memusuhi saya, katanya kenapa waktu negaramu itu sekarang sedang perang tapi kamu lari ke negara orang lain, kenapa kamu nggak berjuang untuk negaramu. Nah begitu, jadi aku harus Orang menjelaskan. Turki marah dikas. Nah kenapa orang Sifas atau orang Turki itu memusuhi saya, karena sudah saya jelaskan tadi kan, karena mereka itu berpikirnya aku tuh multeje ataupun orang pelarian dari negara Afgan atau Suriah, itu karena pemerintah Turki itu memperlakukan multeje atau orang pelarian dari negara Afgan, Suriah itu sangat spesial. Mereka dapat tunjangan, tempat tinggal. Nah, dan kenapa mereka marah? Karena mereka tinggal lama di Turki ya, tinggal lama di Turki dan beranak, banyak anak. Jadi mereka berpikir, aku yang asli pribumi kok aku nggak mendapatkan fasilitas seperti orang-orang itu spesial gitu loh. Tapi karena memang negara mereka lagi konflik ya. Tapi memang orang yang lari itu bukan orang yang nggak punya atau apa. Mereka rata-rata tuh berpangkat tadinya di negara mereka, itu orang berada gitu loh. Orang yang punya uang untuk bisa lari dari negaranya gitu. Jadi tuh masyarakat sana tuh berpikirnya, aku yang asli warga Turki kok aku nggak mendapatkan fasilitas yang sama gitu kan. Jadi mereka agak cemburu sosial gitu. Nah setelah, kalau aku ke toko dan aku orang pasti tanya Afgan, aku bilang hire, aku Indonesia. Nah mereka pasti langsung welcome, langsung host Geraldine. Nah Haji. karena mereka mengenal orang Indonesia itu kalau yang udah agak dewasa, orang udah berhaji atau umroh. Nah itu Orang Turki mengenal haji. orang Indonesia tuh dari haji, dari Mekah. Katanya tuh orang Indonesia tuh orang yang baik, orang-orang yang beragama Muslim. Nah mereka tuh mengenal kita karena agama Islam kita begitu. Nah jadi bagi mereka tuh kita agak spesial kalau kita ditemui sama orang yang pernah haji dari Mekah ya. Tapi kalau kita cuman ketemu yang lagi masih muda, mereka akan berpikir di mana sih Indonesia gitu, kayak gitu aja gitu loh. Cuman kan mereka berpikirnya ya itu tadi, kita tuh Maltese gitu. Pernah aku di bis itu lagi hamil aku, itu ada abla-abla, ada teze, tante dia berpikirnya aku tuh beneran Maltese gitu loh. Dia tuh tarik tanganku, suruh aku keluar. Aku bilang aku bukan aku di negara ini aku bayar pajak juga loh, aku berhak hidup di sini. Dan dia bilang negara aku tuh kasih makan kamu, bukan kamu yang bayar pajak. Aku bilang aku orang Indonesia. Baru dia minta maaf gitu. Sedih banget lah, dikiranya kita kan orang bukan orang Suriah, kita orang Afgan, orang Irak, Iran. Nah di Turki itu banyak yang seperti itu. Makanya kadang kalau kita jalan sendiri itu nggak mudah. Itu waktu di Sifas. Nah setelah resign aku balik, diajak suamiku hijrah ke Eskişehir. Suamiku resign dari pekerjaan, kita balik ke Eskişehir, kita mulai usaha sendiri dan pulang ke Indonesia untuk pertama kalinya untuk kenal dengan keluargaku. Setelah itu balik lagi ke Turki. Nah dan cerita kita cukup sampai sini dulu. Nanti ada part 2 yang aku ceritain syarat-syarat memboyong suami ke Indonesia. Apa sih syaratnya? Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih visa C317?
apa persyaratannya, kalau online itu bagaimana, saksikan di video kami yang berikutnya. Jadi jangan bosan tonton video kami di channel Turunan Kidul Kali Turki. Oke. Dadah. Assalamualaikum.